Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Summa kemudian setelah tuntas daripada bersiwak dan masih pembahasan adab setelah kamar mandi, adab berwudu. Idris, duduklah kamu lil wudu'i untuk berwudu. Nah, kalau di Istiqlal ada tempat duduknya, tempat wudu. Karena khawatir nyiprat di Mekah, Madinah. Mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Ala maudiin murtafiin, di tempat yang tinggi. Kai la, supaya tidak yusibaka menimpa kepadamu apa rosyasu, cipratan air. Wakul, dan ucapkanlah olehmu bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Atau cukup bismillahi, cukup tambah Ar-Rahmani Ar-Rahimi nggak apa-apa. Jadi sebelum nyentuh air baca bismillahi. Kalau lupa gimana? Lupa nggak baca bismillah, maka baca di pertengahan wudhu ketika ingat. Atau kalau lagi basuh muka ingat baca basmalah, baca basmalah ketika basuh muka. Ketika basuh kaki baru ingat basmalah, baca basmalah ketika basuh kaki. Jangan baca basmalah ketika sudah tuntas wudhunya, karena udah kelewat perbuatannya. Summa qulil hamdulillah, atau kalau di dalam kitab Al-Adhkar yang biasa kita baca sebelum wudhu, biasanya baca apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran, sambil membasuh tangan kita sampai pergelangan tangan. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ini yang biasa kita amalin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Rabbi, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatini, daripada godaan-godaannya para setan-setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi, wahai Allah, an yahdurun, akan kehadiran mereka para setan-setan. Summa kemudian igsil, kemudian basuhlah, yadaika, kedua tanganmu, dari telapak tangan sampai ke pergelangan tangan, salasan 3 kali. Summa tadkhulu ma'al ina'a, kemudian masuklah, tudkhilahuma, memasukkan kamu akan kedua tangan tadi, al ina'a, kepada bejana. Bejana itu wadah. Jadi pertama ambil, ini kalau nyiduk ya, kalau nyiduk ambil 3 kali. Tangan dulu. Atau kalau kita pakai air langsung aja ke pancuran airnya. Wakul, dan ucapkanlah olehmu, Allahumma inni, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, al-yumna. Yumna itu al-quwata ala ta'ah. Nah, jalannya namanya ada yumna. Yumna itu artinya al-quwata ala ta'ah, kekuatan dalam ketaatan. Di antara makhluk
yang paling kuat melakukan ketaatan itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Makanya dikatakan beliau disebutnya sebagai Al-Batul. Al-Batul, Al-Batul. Al-Batul itu orang yang getol ibadah. Ada yang mengatakan Al-Batul itu orang yang tukang melahirkan, suka melahirkan. Tapi ada yang mengatakan Al-Batul adalah orang yang kuat, Pak, dalam melakukan ibadah. Saking kuatnya beliau dalam melakukan ibadah, gak pernah perempuan satu-satunya yang gak pernah ninggalin sholat. Santriwati ada nggak di sini yang gak pernah ninggalin sholat? Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu gak pernah haid, nifas cuman setetes. Jadi misalkan nifas habis maghrib, isya itu udah sholat lagi. Sayyidah Fatimah itu, atau nifas asar maghrib itu udah sholat lagi. Gak pernah seumur umur beliau ninggalin sholat karena haid atau karena nifas. Karena nifasnya cuma setetes. Wal barokata, dan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Sendal awet, nggak gosok-gosok, tanda berkah. Bisa digunakan untuk ibadah, ke masjid, ngelakuin aktivitas apa, ngelakuin perintah guru dan lain sebagainya. Sendalnya itu, maka sendal itu ciri berkah. Karena ciri berkah adalah bertambahnya kebaikan. Bisa bertambah kebaikan dengan cara awet, peci, baju atau apa, ciri berkah. Wa a'udzu bika minasyu'mi, wa a'udzu, dan aku berlindung bika kepadamu, minasyu'mi, daripada keburukan, wal halakati, dan kehancuran. Ini doa setelah membasuh telapak tangan. Summanui. Nah, di antara adab berniat berwudu itu bukan ketika membasuh muka, tapi kapan? Dari awal ngelakuin aktivitas wudu itu sudah harus niat. Adabnya, rukunnya ketika membasuh muka, tapi adabnya ketika awal melakukan aktivitas wudu. Summanui, tuh makanya kata Imam Ghazali, kemudian niatlah kamu raf'al hadasi, untuk mengangkat hadas, au istibahatas sholati, atau untuk melakukan sholat. Diperkenankan melakukan sholat. Dan terus ini niatnya dari awal, dari doa tadi sampai terus, gak boleh keputus. Nawaitu doa dari Rasul ada sinar suri walilai ta'ala, nawaitu doa dari Rasul ada, itu dalam hati. Tapi sambil susah gampang. Buat yang belum biasa mah susah. Lisan fisik berbuat, lisan berdoa, hati niat. Walayan bagi, dan tidak boleh, nggak diperkenankan, anta azuba, untuk menghilangkan niyataka, akan niatmu, qabla ghusli, sebelum membasuh al-wajhi, wajah. Fala yasihu, maka tidak sah apa wudu'mu. Jadi niatul wudu'a terus itu, nawaitu wudu'a itu diulang terus sampai tangan, sampai selesai daripada basuh muka. Kalau terputus, gak sah wudunya. Wudunya gak sah, sholatnya gak sah. Summa khud gurfatan, kemudian ambillah olehmu gurfatan, satu ciduk. Gurfah, mikrofah itu kan apa? Gayung itu kan satu kali ciduk. Alat untuk mengambil satu ciduk. Gurfah, iktirof, itu satu cidukan.
lifika untuk mulutmu, wa tamammat biha dan berkumur-kumurlah dengan satu cidukan tadi salasan 3 kali, wa balik dan sampaikanlah firotil ma'i di dalam membolak balik air ilal gulsomati sampai ke kerongkongan hulkum. Jadi kalau nggak lagi puasa, madmadoh yang benar itu adalah mereka yang membolak-balikan air sampai ke daerah hulkum. Hulkum itu salah satu urat kalau lagi nyembelih harus putus di dalam. Jadi naik sampai naik banget. Bukan cuma gigi depannya doang gitu. Bukan, tapi sampai dalam. Itu madmadoh kumur-kumur yang benar. Illa kecuali antakuna adalah siapa kamu itu shaiman dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau lagi puasa jangan begitu, jangan madmadoh. Sekitar hukum maka batalah kamu. Wa qul Allahumma ya Allah a'inni tolonglah aku ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri dan banyaknya zikir laka bagimu, wasabbitni dan tetapkanlah aku bil qaulis sabiti dengan ucapan syahadat fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia wa fil akhirah. Atau kita biasanya pakai doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu cukup. Yang salah mah yang enggak doa. Ini ketika apa? Setelah madmagoh. Pokoknya doanya itu kan zikir. Zikir itu menggunakan apa? Lisan. Maka amal wudhu ketika madmagoh itu kan sedang membersihkan lisan. Maka doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita dipermudah untuk pikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambil lagi satu iktiraf, kemudian ambillah olehmu ghurfatan satu ciduk li'anfika untuk hidungmu, wastansyik dan beristinsyaklah biha dengan satu ghurfah tadi salasan 3 kali. Dan sampaikanlah air dalam istinsyak ini sampai ke batang hidung. Naikin airnya tuh dihirup sampai ke batang hidung, sampai atas. Yang gak biasa pusing. Tapi ini justru perawatan hidung supaya nggak penyakitan. Banyak orang-orang yang pernah sakit susah mencium, sinus, mesti sama dokternya diobatinnya begitu, istinsyak, dikasih air sama dokternya, hidungnya sampai naik ke atas, dibersihkan, dikasih kayak obat-obat apotek supaya bersih. Orang sinus itu kan nggak bisa nyium wangi, nggak bisa nyium bau, nggak bisa merasakan hidungnya. Nah, salah satu cara ngerawat hidung kita supaya terus dalam posisi baik, maksudnya berguna normal lah, nggak rusak, nggak penyakitan, ya istinsyak. Hirup, ambil satu cidukan, hirupnya begini sampai naik ke atas batang hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Wastanfir dan nyingsringkeun. Apa nyingsringkeun? Itulah. Nggak ada bahasa Indonesianya itu. Mafil anfi, apa-apa yang ada di dalam hidung. Jadi semburin apa yang ada di hidung, semburin. Min rutubatin, daripada yang basah-basah. Itu penyakit-penyakit keluar semua. Jadi nggak ada istilah ngupil, nggak ada jorok ngupil. Yang benar ngupil terbaik itu ya begitu, keluar nanti min rutubah, penyakit-penyakit tuh.
Terus kalau perlu didorong, dorong pakai jari jempol tangan kiri. Kelingking, sorry, kelingking tangan kiri. Kita biasanya habis istinsyak pakai doa apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Kalau di sini wakul dan ucapkanlah olehmu fil istinsyaki, di dalam istinsyak, Allahumma ya Allah aujibli, sama aja, perkenanlah untuk menemukan bagiku raihatal jannah, baunya surga. Orang-orang ahli surga meskipun masih di dunia kecium bau surga. Beneran, orang ahli surga selama hidup di dunia kecium bau surga. Mau dia lagi penyakit sinus atau enggak, ahli surga nih kecium bau surga. Wa anta anni radin, dan adapun engkau ya Allah anni daripada diriku itu radin, ridho. Awfil istinsyari, dan ketika nyingsringkeun itu doanya Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu min rawaihin nar, daripada baunya api-api neraka, wasu'idar, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Kenapa doanya berbeda? Kalau istinsyak meminta, istinsyar itu menolak. Karena istinsyak itu isol, menyampaikan air, istinsar menghilangkan kotoran. Semahut gurfatan, ya minimal doa Allahumma arifni raihatal jannah, udah cukup. Sama-sama warid juga. Semahut gurfatan, kemudian ambillah olehmu gurfatan, satu ciduk, liwajhika, teruntuk wajahmu. Ini masih niat ya, masih niat. Nawaitul wudu al-rafil, ada di dalam hati, tapi tetap dalam keadaan doa Allahumma arifni raihatal jannah, Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannatika, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'idda. Satu niat. Thumma khud ghurfatan, kemudian ambillah olehmu satu ciduk, liwajhika, teruntuk wajahmu, fagsir biha, maka basuhlah biha, dengan satu ciduk air tersebut, min mubtada'i, daripada permulaan tasdihil jabhati, bidang datar bagian dahi, min a'la basdiha, berarti dari sini dimulai daripada bidang datar dahi, paling atas, tengah-tengah, berarti sini. Kan beda-beda tuh, ada yang di sini dahinya, ada yang di sini kayak saya jenong. Ila muntaha, kepada akhir ma yuqbalu minal dzaqoni fituli, sampai ke ujung yang berhadapan dengan dagu. Fituli di dalam panjang. Jadi kalau panjang wajah itu dari jidat bagian atas sampai bawah tuh sini, dzaqon. Panjangnya, lebarnya dari mana ke mana? Wa minal udhuni ilal udhuni, dari telinga sampai telinga, fil urdi, di dalam lebarnya. Nah itu wajah berarti. Panjangnya dari jidat sampai sini dagu, lebarnya dari telinga ke telinga. Wa ausilil ma', dan sampaikanlah air ila maudhi'i tahdhif, ke tempat tahdhif, tempat pembuangan rambut. Maudhi'i tahdhif itu apa? Rambut-rambut halus tuh, kayak kamu ada rambut halus kecil-kecil yang di depan jidat. Perempuan biasanya ada, yang biasa perempuan begini nih. Udah perempuan begini udah cantik banget dah. Udah gak bakal kelihatan kamu mah. Jadi rambut-rambut halus di bagian depan itu namanya maudhi'i tahdhif. Wahwa, dan maudhi'i tahdhif itu maya ta'dun nisa'u, apa-apa yang kebiasaannya perempuan, tanhiyata sya'ar, untuk apa begini nih, yang menyisir rambut, anhu, daripada wajah. Wahwa,
dan maudi'ut tahdhib itu ma baina ra'sil uduni, di antara pucuk telinga, ila zawiyatil jabina, sampai sudut kening. Ma yaqa'u, apa-apa yang bertempat, fi jabhatil wajhi, dari wajah, fi jabhatil wajhi, di dalam dahinya wajah. Nah, jadi dari sini tingginya dari jidat sampai bawah. Kalau ada rambut-rambut halus itu juga bagian dari wajah, harus kena. Bukan begini, bukan ke muka tadi. Ambil satu ciduk ke wajah, tinggi ke bawah, coba. Wa ausilil ma, dan sampaikanlah air ila manabiti syu'uri, kepada tempat-tempatnya tumbuhnya rambut, al-arba'ati, yang 4. Al-hajibaini itu alis, wasyaribaini, dan kumis, wal ahdabi, dan bulu mata, wal idharoini, dan cambang, jenggot, sampai jenggot. Wahuma, dan mereka semua mayuwaziani, apa-apa yang menyambungkan al-udhunaini, kedua telinga, min mubtada'il lihyah, daripada dasar janggut. Nah itu idharoini itu apa? Godek ya, kalau kita sebutnya godek. Nah semua alis, terus apa lagi tadi? Syaribaini kumis, hajibaini tadi itu apa? Bulu mata. Nah itu harus bukan cuma kena rambutnya, tapi di dalam rambut itu kan ada kulit, itu harus masuk airnya tuh ke dalam kulit itu. Terus jenggot gimana? Jenggot juga wajib masuk ke dalam air, kulit. Airnya tuh nggak cukup begini-gini doang, tapi harus masuk ke dalam. Alis juga harus masuk ke dalam airnya. Dan wajib apa isolul, dan wajib apa isolul ma'i, menyampaikan air ila manabitil lihiyatil khafifati, kepada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Orang Indonesia ini jenggotnya tipis-tipis, dan wajib berarti masukin air ke dalam jenggot sampai kena kulit. Ciri jenggot itu tipis atau tebal gimana? Kelihatan dari jarak 1 meter 2 meter, kulitnya tuh nggak kelihatan. Kalau kulit dalamnya masih kelihatan, tanda itu jenggot tipis. Kalau kamu jenggotnya dipanjangin nanti suatu saat, tapi masih kelihatan kulit dalamnya, itu masih kategori jenggot tipis yang wajib untuk terkena basuhan wajah. Kalau jenggot tebal kayak orang-orang Arab, itu udah nggak kelihatan kulit dalamnya. Nah itu cukup diginiin aja, nggak perlu dimasukin ke dalam airnya. Dunal kasifati, selain yang tebal. Wakul, dan ucapkanlah olehmu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, Allahumma ya Allah bayyid wajhi, mudah-mudahan engkau berkenan memutihkan wajhi, wajahku, binurika, dengan cahayamu, yauma tabiyatul wujuh, pada hari dimana putih apa wajah-wajah auliyaika, kekasih-kekasihmu. Wala tusawwid, dan janganlah menghitamkan wajhi, wajahku, bidulmatika, dengan gelapmu, yauma taswaddu wujuhu adaika, pada hari hitamnya wajah-wajah musuh-musuhmu. Kita gimana biasanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabiyatul wujuh wa taswaddul wujuh. Itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak doa. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cerahkanlah wajahku, yauma tabiyatul wujuh, pada hari nanti semua wajah itu akan bercahaya, wa taswaddul wujuh,
dan hari di mana orang-orang itu akan hitam wajahnya. Ini sebaik-baiknya glowing perempuan. Sebaik-baiknya glowing itu adalah ketika kita berdoa membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Dan orang yang paling enak dipandang bagi saya ya adalah orang yang setelah berwudu. Apalagi habis melihat orang tua sendiri, ibu gitu, atau melihat umi habis berwudu tuh. Bagi saya meningkatkan glowing mereka. Wala tatruk, dan janganlah tinggalkan olehmu takhlilal lihyati, menyela-nyela jenggot al-kasifati yang tebal. Ini kita mah nggak pada punya. Summa gsil, kemudian basuhlah olehmu yadakal yumna, tangan kananmu, summal yusra, kemudian tangan kirimu, ma'al mirfaqo, ini sampai ke mirfaq, mana? Dua siku, ilaan sofil adudain, sampai pertengahan adudain. Apa sih ini namanya? Apa ini namanya? Ansop, pertengahan lengan, betisnya tangan. Apa maksud betis? Di daerah sini. Fa'inal hilyata, maka sesungguhnya perhiasan fil jannati, di dalam surga itu, tablugu, sampai mawadi al-wudu'i, ke tempat wudu. Nah, jadi rukunnya wudu ketika membasuh tangan itu cukup sampai sikuknya tangan. Tapi dalam adabnya berwudu bagusnya sampai ketiak. Makanya nggak bisa kita kalau wudu itu nggak ngelepas baju dengan sepura tuh nggak bisa. Harus lepas baju biar bisa sampai ketiak. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Hal yang nggak sempurna dengan hal itu maka jadi wajib. Kita kalau wudu cuma begini doang, tangannya diangkat begini doang, kebiasaan kita, ini bisa nggak sempurna wudu kita. Karena dengan kita ngebatasin sampai sini doang, ini potensi nggak kena nih, siku nggak kena basuh. Kalau kita batasin sampai sini doang, bagusnya gimana? Mending buka baju, kan pakai kaos di dalamnya. Kita angkat sampai ketiak, basuh sampai sini. Kalau basuh sampai sini, ini nggak mungkin sempurna, tapi ini udah pasti kena siku tuh. Begitu juga tangan kiri, begitu juga kaki dan lain sebagainya, dilebihkan. Amrun bisyai'i amrun biwasaili. Satu rukun wudu nggak kena, satu wudu nggak sah. Gara-gara tangan kita nggak sempurna, satu wudu nggak sah. Gara-gara satu wudu nggak sah, semua sholat nggak kata, dan semua ibadah amalia yang mengharuskan wudu juga nggak. Lalu doanya apa? Doanya Allah waqul, dan ucapkanlah olehmu inda ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma atini, ya Allah, mudah-mudahan engkau berkenan memberikan kepadaku kitabi, catatan amalku, biyamini, dari sisi kananku, wa hasibni, dan mudah-mudahan engkau berkenan menghisabku dengan hisaban yasira, hisaban yang ringan. Wa inda ghusli simali, dan ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an tu'tiyani, untuk memberikan kepadaku kitabi, catatan amalku, bisyimali, dari sisi kiriku, au min wara'i dhahri, daripada punggung belakangku. Sumas tau'id, kemudian kuasailah oleh mura'saka, kepalamu, bil masih, dengan mengusap. Jadi dalam berwudu itu ada mengusap, ada membasuh. Kalau mengusap cukup meratakan air, membasuh itu sudah harus mengguyur dengan air. Kemudian kuasailah olehmu kepalamu bil masih, untuk mengusap.
mengusap airnya cuma setetes sah-sah aja. Bi antabulla, dengan mengalirkan yadaika, kedua tanganmu, wa tulsiko, dan merapatkan ru'usa asabi yadika, ru'usa, ujung jari-jari yadika, tanganmu, al-yumna, yang kanan, bil yusra, dengan kiri. Jadi digabungkan ujung jari-jari tangan kanan, berarti ini ujung jarinya digabungkan dengan tangan kiri. Wa taqda'uhuma, dan kamu letakkan tangan kanan dan kirimu tadi ala muqaddimati rosi, di permulaan kepala. Permulaan kepala kapan? Nah tadi batasnya wajah, ini permulaan kepala. Jadi begini, kan nyatu, jarinya harus nyatu, ujung-ujung jarinya. Jadi begini. Watada'u ibhamaika, dan meletakkan siapa engkau ibhamaika, mana al-ibhamu, ibhamun, li yadani yumna wa yusra bikulli yadin, iya ibhamu al-wusta, apa tuh ibhamu? Jempol. Wa tadu'a ibhamaika ala sadqik, sini pelipis. Wa tumirruhuma, dan memutarkan kamu ilal kofa, ke belakang. Jadi begini, ke belakang. Summa, kemudian taruddahuma, membalikkan kamu kedua tangan tadi ilal muqaddamati, ke depan. Jadi ke belakang satu, depan satu. Nah ini dihitung satu, kan sunahnya 3 kali. Kayak gini, 1, 2, 3. Ini kehitung 3. Fahadihi, maka adapun ini itu marrotan, 1 kali. Taf'alu dzalika, dan melakukan hal tersebut siapa kamu, fala samarrotin, 3 kali. Wa kadzalika, dan begitu juga kamu melakukan fisaidil a'dai, di seluruh anggota-anggota badan. Semuanya dilakuin 3 kali. Istinsyaknya 3 kali, istinsyarnya 3 kali, madmadahnya 3 kali. Lalu wakul, dan ucapkanlah olehmu, Allahumma, ya Allah, basyini, mudah-mudahan engkau merahmati, mudah-mudahan engkau berkenan menutupi diriku birahmatika, dengan rahmatmu, wa anzil alayya, dan berkenan menurunkan terhadapku min barakatika, dari berkah-berkahmu, wa zillani, dan menaungi kepadaku tahta zilli arsyika, di bawah naungan arsmu, yauma la zilla illa zilluk, pada hari la zilla, tidak ada naungan illa zilluka, kecuali naunganmu. Atau biasanya kita pakai doa apa? Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma, ya Allah, harrim sya'ri. Ini kan kita lagi ngebasuh rambut, ngusap rambut. Allahumma harrim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, 'alan nari, di atas api neraka. Itu di dalam riwayat-riwayat, paling ringan-ringannya siksa neraka itu ada laki-laki yudo'u ala qadamaihi, yang diletakkan di atas 2 kakinya 2 bara api, cuman 2 doang. Taruh di kaki kanan 1, taruh kaki kiri 1. Ini paling ringan-ringannya siksa neraka ya. Dia nginjek bara 1 kaki kanan, nginjek bara 1 kaki kiri. Itu saking panasnya bara, yang melepuh tuh bukan lagi kakinya doang, otaknya mendidih. Dan itu paling ringan-ringannya daripada siksa neraka. Yang disiksa kakinya, otaknya yang dimabuhu, otaknya itu yang sampai
mendidih, saking panasnya satu bara api tadi. Sumamsah, kemudian usaplah olehmu uzunaika, kedua telingamu, zahirahuma, ujung luarnya, wabatinahuma, dan ujung dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru, wa adkhil, dan masukkanlah musabbihataika, mana asbabatu, telunjukmu, wa adkhil, jadi masukkan jari telunjukmu, fi somakhoi udunaik, di dalam somakhoi, apa nih, lubang telinga, udunaik, kedua telingamu, wamsah zahira udunaika, dan usaplah luar daripada telingamu, bibatni ibhamaik, dengan perut jari jempolmu. Jadi yang dalam dibersihin dengan telunjuk, yang luar dibersihin dengan jempol. Jadi begini, coba masukin semua. Nanti ketika ngebersihin, ambil air, kita ngikutin arah dari telunjuk kita, ngikutin arah lika-liku yang ada di dalam telinga, lika-liku kehidupan telinga. Nanti baru diputerkan dengan jari jempol kita bagian luarnya. Tuh. Saya bisa nggak? Capek Pak, semuanya. Lika-likunya diikutin, jempolnya diam dulu. Lika-likunya masuk, baru jempolnya dikeluarin. Nah itu, kamu bisa kanan dulu atau kiri dulu, tapi biasanya saya dua-duanya langsung. Imam Ghazali juga dua-duanya. Waqul, dan ucapkanlah olehmu, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah diriku minal ladina, daripada golongan orang-orang yastami'unal qawla, yang mendengarkan daripada ucapan nasihat, fayattabi'una ahsana, dan mengikuti daripada kebaikan-kebaikan nasihat tersebut. Allahumma ya Allah asmi'ni, perdengarkanlah kepadaku munajiyal jannah, seruan daripada surga. Maksudnya seruan surga itu adalah seruan azan yang diserukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah fil jannati, di dalam surga, ma'al abrari, beserta orang-orang yang taat kepada Allah. Sumamsah, kemudian usaplah olehmu raqobataka, punuk apa raqobah, leher bagian belakang. Allahumma ya Allah fukka raqobati, ya Allah bebaskanlah pundakku minan nari, daripada api neraka, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minas salasili, daripada belenggu-belenggu, wal aglali, dan rantai-rantai. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, ngebasuh bagian belakang ini bid'ah. Tapi kalau saya mengamalkan, karena ada hadisnya bagi saya, dan dari Imam Ghazalinya juga sama. Letaknya kapan? Letaknya setelah membasuh, mengusap telinga. Mengusap telinga jangan langsung kaki, tapi basuhin dulu, adem. Dari zaman santri. Summa gsil, kemudian basuhlah olehmu rijlakal yumna, kaki kananmu. Summal yusra, kemudian kaki kiri. Ma'al ka'bain, beserta mata kaki, dua mata kaki. Jadi rukunnya mah sampai mata kaki, tapi pangafdolnya sampai lutut, betis. Wa khallil, dan sela-selalah olehmu bikin soril yusra, dengan mana al-hinsaru tadi, keling al yusra yang kiri, asobi arijlikal yumna, jari-jari kakimu yang kanan. Jadi nyela-nyela kaki itu pakai tangan kiri, kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan. Maaf nih, dimasukkan, baru mulai. Ini nyela-nyela kaki. Mubtadi'an, dimulai bikin soriha, aduh offset ngejelasinnya. Dimulai dari kelingking kaki bagian kanan, hatta takhtima, hingga menutup siapa engkau bikin soril yusra, ke
kelingking kaki kiri. Jadi dari kelingking kanan terus ke jempol kaki kanan, jempol kaki kiri, jari tengah kaki kiri sampai ke kelingking kiri. Jadi terus. Watu dekhilal asobi'a, dan memasukkan kamu jari-jarinya min asfali rijlaini, min asfali, dari bagian bawah. Allah waqul, dan ucapkanlah olehmu Allahumma sabbit qadami, Allahumma ya Allah sabbit, tetapkanlah qadami, kakiku, ala siratil mustaqimi, atas siratal mustaqim, ma'a aqdami ibadika sholihin, beserta kaki-kakinya hambamu yang sholih. Wa kadzalika taqulu, dan begitu pula engkau ucapkan inda ghuslil yusra, ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Atau yang paling ringkasnya yang bisa kita pakai, Allahumma sabbit qadami ala sirat, paling simpel. Fa idza faragta, maka apabila tuntas siapa engkau, farfa, maka angkatlah olehmu basoroka, pandangan matamu, ila samai. Jadi meskipun orang buta sekalipun, sunnah habis wudhu mandang ke langit. Kenapa langit? Karena langit adalah kiblatul doa. Karena langit itu kiblatnya doa. Makanya kalau ada pemain bola selebrasi ke atas-atas, itu bukan Allahnya di atas, tapi langit adalah kiblatnya doa. Kamu mau salah kalau golin ke atas-atas. Langit itu kiblatnya doa. Dan kebutuhan-kebutuhan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibarat gudangnya itu di bawah arsy, yang tempatnya ada di langit. Bukan kita doa ke langit, bukan berarti Allahnya berada di langit, tapi karena langit adalah kiblatnya doa. Sama kayak kalau kita Ka'bah, bukan berarti Allah di dalam Ka'bah, tapi Ka'bah adalah kiblatnya untuk sholat. Jadi setelah tuntas ngelakuin wudhu, ngadeplah ke langit. Mau orang buta, mau mata minus, kayak gimana, semuanya ngadep ke langit sunnahnya. Waqul, dan ucapkanlah olehmu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, zat yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna muhammadan, dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusannya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an. Maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian terhadapmu, asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illa anta, bahwa saya tidak ada Tuhan selain engkau. Amiltu su'an, saya telah melakukan dosa. Wa dhalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku. Astaghfiruka, aku mohon kepadamu ampunan. Wa atubu ilaika, dan aku mendatangimu dalam keadaan taubat. Faghfirli, dan mohon dan ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka anta tawwabur rahimi. Innaka anta tawwabur rahimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat, zat yang maha pengasih, penyayang. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabina, dari golongan orang-orang yang selalu mengulang-ulang taubat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatahhirina, daripada golongan orang-orang yang selalu bersuci. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadika sholihina, dari golongan hamba-hambamu yang sholihin. Yang sholih itu yang mana? Yang mendirikan atas hak-haknya Allah
dan hak-haknya orang-orang hamba-hamba Allah. Ciri soleh itu Allah punya hak. Haknya Allah itu apa? Disembah. Maka dia orang soleh akan memenuhi hak-haknya Allah. Dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa. Karena itu semua adalah haknya. Dan dia akan memenuhi hak-haknya orang lain, hamba-hambanya Allah. Itu ciri orang soleh. Hambanya orang tua, hambanya di antara hambanya Allah itu adalah orang tua. Orang tua berhak untuk dihormati, untuk dimuliakan, ditakzimkan, untuk dipatuhi, ditaati. Dengan kita patuh, taat, hormat ke mereka, maka kita juga termasuk orang soleh, insya Allah. Waj'alni, dan berkenanlah menjadikan kepadaku sebagai Anda soburon syaguron, hamba yang sabar dan penyukur. Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang menolak akan jaza, nggak ada risau. Fima asobahu, di dalam apa-apa yang menimpanya. Sabar itu adalah saking ngagungin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengagungin Allah nggak ada dalam dirinya tuh risau terhadap musibah yang menimpa dirinya. Itu sabar. Sama kayak begini, saking kenalnya kita kepada seseorang. Misalkan saya dicubit sama Umi, aduh sakit. Beda lagi kan kalau yang dicubitnya Najib Paris. Yang misalkan yang nyubitin Najib Paris, kalau yang nyubitnya Umi kan itu cubitan kasih sayang. Tapi kalau yang nyubitin Najib Paris, oh saya keplak. Karena apa? Karena saya lebih kenal Umi, tahu Umi adalah istri saya. Kalau Najib Paris santri saya, gitu. Kebalikan. Nah, orang bisa sabar itu juga harus tahu siapa yang mencubit kita, siapa zat yang menguji kita. Saking taunya kita kepada zat yang menguji kita, akan timbul kemuliaan pada zatnya, sehingga kita nggak akan risau. Oh, ini adalah cubitan kasih sayang dari Gusti Allah. Makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, liyukhaffifa alamul bala alaika an ta'lama bi annahu subhanahu wa ta'ala amul bilaka. Supaya ringan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, liyukhaffifa alamal bala, supaya ringan ujian kita, an ta'rifa bi annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala al-mublilaka, Allah zat yang menguji kamu. Kita nih selama ini risau, nggak bisa jadi penyabar karena nggak tahu ujiannya datang dari siapa. Tahu secara teori doang, tapi prakteknya ngegerutu. Nah, itu ciri orang sabar. Waj'alni, dan jadikanlah kepadaku adkuruka dzikron katsiron, orang yang zikir kepadamu, dzikron katsiron, zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih kepadamu bukrotan pada pagi hari, wa asilan pada sore hari. Dan biasakan diakhirkan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini sambil menatap langit. Fadilahnya apa baca doa panjang-panjang begini? Nah, dulu saya waktu rumah di sana, saya print out ini doa ini, saya taruh di dekat pintu kamar mandi supaya doanya gampang. Gak usah dihafal, karena cara untuk mengamalkan, cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mengamalkan. Kalau kamu ngapalin, belum tentu ngamalin. Tapi kalau kamu ngamalin, suatu saat akan kehafal. Gak usah dihafal. Jadi amalin aja, suatu saat akan kehafal. Ingat kata Imam Ghazali, talabul ilmi faridatun, talabul ilmi wajibun, wal amalu ba'dal ilmi bil ilmi wajibun aujabu. Menuntut ilmu wajib, dan mengamalkan ilmu setelah menuntut ilmu
itu lebih wajib daripada itu semua. Apa fadilah daripada ngamalin doa pada wudhu ini? Oh, bukan doa pada wudhu aja, tapi doa dari awal. Faman qara'a hadhihi da'wati, dan maka barang siapa yang membaca hadhihi da'wati, doa-doa ini, fi wudhu'ihi, di dalam wudhu-wudhunya, kharajat, maka keluarlah khotoyahu, dosa-dosanya, min jami'i a'dha'ihi, dan dari seluruh anggota badannya. Makanya orang yang ngamalin wudhu, sholat, hakikatnya dia sedang menggugurkan dosa. Kenapa sholat ada di waktu 5 waktu tertentu? Untuk menghilangkan bagi seorang muslim dosa-dosanya. Muslim yang menanti waktu ibadah, makanya dia berada dalam keadaan kebaikan. Dia pasti husnul khotimahnya. Karena kalau dia meninggal di waktu zuhur dan asar, dia telah menghapuskan dosa subuh pagi harinya dengan sholat zuhur. Dia meninggal di waktu zuhur sama asar, dia hidup menantikan waktu asar, maka dosa di waktu zuhur ke asar pun telah dihapuskan. Karena menantikan sholat adalah senilai dengan sholat. Orang yang menantikan sholat itu senilai dengan sholat. Orang yang sekarang nih nungguin azan maghrib, ini pahalanya pahala ngaji, satu, kedua pahala lagi sholat. Kita yang lagi nungguin daripada sholat maghrib, itu dapat pahala sholat maghrib, karena lagi nungguin sholat maghrib. Makanya saya punya kiai mayoritas sholatnya tuh diazam semua, nggak boleh ditiru, cuma diazam semua. Karena bagi mereka menantikan sholat itu adalah sholat. Tetap sebaik-baiknya sholat yang awal waktu. Wa khutima, dan dicap stempel ala wudhu'ihi, di atas sebab wudhunya, bi khotamin, dengan sebuah stempel, stempel iman gitu, yang dia tuh gak bakalan jadi kafir gara-gara doa-doa itu. Dijaga sama Allah, dan dia akan mendapatkan kabar gembira bahwa orang yang mengamalkan doa-doa tadi itu nggak bakalan murtad, dan dia akan mati dalam keadaan iman. Warufi alahu, dan akan diangkat bagi wudhu tersebut tahtal arsy, di bawah arsy. Falam yazal, maka tidak henti-hentinya apa wudhu tadi, semua air wudhu tadi, yusabbihullahu ta'ala, bertasbih kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddisuhu, dan akan mensucikan Allah. Wa yuktabu lahu, dan akan dicatatkan bagi orang yang berwudu thawabu dzalika, pahalanya orang wudu tadi. Jadi yang berwudunya itu air tadi, daripada fadilah berwudu, Allah jadikan air-air wudhu tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana air wudhunya akan bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Tapi yang mendapatkan pahalanya adalah mereka orang-orang yang berwudhu. Nah, ada lagi amalan selain ngamalin doa habis wudhu tadi, ada baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Orang baca minimal sekali aja, itu tercatat sebagai ahli siddiqin. Wajtanib, dan hindarilah olehmu fi wudu'ika, di dalam wudu musab'an 7 perkara. La tanfud, janganlah kamu mengibaskan yadaika, kedua tanganmu, fatarishal ma'a, maka akan memercikan air. Jadi habis wudu jangan ngelap begini, buang, betul, buang. Itu kayak kita seolah-olah jijik sama wudu kita, anti sama wudu kita. Jadi jangan habis wudu ngelap air, kita buang begini, nyiprat-nyipratin, atau begitu-begitu. Jangan nyipratin air. Ini adab.
Karena orang yang seperti ini seperti jijik sama ibadah wudhu. Termasuk juga tansif. Tansif itu apa? Ngelap air wudhu. Kenapa nggak boleh? Karena dia akan menghilangkan bekas-bekas ibadah. Kebalikannya kalau mayit itu baru disunahkan untuk dilap. Kalau kita jangan dilap. Bagusnya. Wala talqam, dan janganlah kamu apa begini, petak, jangan mukul wajahmu alma'u wajhaka, terhadap wajahmu. Jangan dipukul, ambil air, uprak, airnya kemana-mana, wajahnya disakitin sendiri. Jadi pelan-pelan aja ambil air. Jangan ciprat, bukan ciprat, apa namanya? Menampar, jangan ditampar wajahnya. Wala ra'saka, dan juga kepala mobil ma'i latman, dengan air latman secara dengan satu siraman. Wala tatakallam, dan janganlah berbicara siapa engkau fi asna'il wudu, di dalam tengah-tengah wudu, bila udrin, tanpa udur. Wala tajid, dan janganlah kamu tambahkan fil ghusli, di dalam basuhan, ala salasi marot, atas 3 kali basuhan. Makruh, memang gak batal, makruh. Kalau 4 kali makruh, 5 kali makruh. Bahkan sunnah taslis itu apa? Sunnah 3 kali, itu kadang bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kapan? Contoh, kita subuhnya kesiangan, sedangkan sudah tulu'us syams jam 6. Itu nggak boleh wudhu pakai sunnah-sunnahnya lagi. Waktunya sempit. Jadi wudhunya gimana? Wudhunya langsung ambil air, basuh muka. Nggak boleh 3 kali, haram. Karena demi ngejar waktu subuh. Saking pentingnya tuh. Dan nggak boleh bengong, apalagi bengong-bengong. Sunnah aja haram, apalagi bengong-bengong. Lihat kanan dulu, lihat kiri dulu, lihat depan dulu. Garuk. Kalau yang sunnahnya aja jadi haram, apalagi hal-hal yang mubahnya. Karena sempit waktunya. Kalau kita nggak bergegas langsung berwudu, akan habis waktu subuhnya. Maka diharamkan taslis. Atau taslis itu terhitung sebagai sunnah. Tapi kalau kita taslis, kalau dibandingkan pahalanya taslis apa jamaah, gedean mana? Misalkan kita mau wudhu nih, udah komat, mendingan dia 3-in atau enggak? Mending enggak, karena masih lebih afdal jamaah. Jadi kalau lagi udah telat, udah komat, udah jangan taslis, karena jamaah lebih utama dikejar. Satu kali aja. Wala tuksir, dan jangan memperbanyak sopal ma'i, menuangkan air, min ghairi hajatin, selain daripada kebutuhan, bimujarradil waswasati, dengan sekedar waswas. Falil muwaswasina, dan bagi orang-orang yang waswas, syaitanun, adalah setan yadhaku, yang tertawa, bihim, kepada mereka. Yuqalu lahu al-walhanu, yang dikatakan orang yang makhluk yang mengganggu orang wudu adalah setan walhan. Ada setan namanya walhan. Yuqalu walhanu wala tatawadda wallahu a'lam bishawab.